Tetapi sebenarnya bisa mengajukan status permanen resident di Korea itu kurang dari 5 tahun. Dari 5 tahun. Bahkan kurang dari 4 tahun, bahkan kurang dari 3 tahun. Jumpa lagi dengan saya, Advokat Indonesia di Korea. Sebagaimana kami janjikan dalam video sebelumnya bahwa kami akan mengupas tuntas bagaimana mendapatkan status permanen resident di Korea, atau dengan kata lain visa F5. Nah, di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mas Randy. Biasanya jadi host, sekarang jadi tamu ya di acara ini, dan saya menjadi host. Dan Mas Randy ini kan selalu mengisi dalam 2 minggu sekali tampil di acara live Kemsong Facebook. Jadi teman-teman yang mengikuti kegiatan live Kemsong Facebook setiap 2 minggu sekali, Mas Randy sebagai host ya. Jadi kami menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang hukum dan keimigrasian dan hal-hal yang umum di Korea. Nah, dalam kali ini kami dalam kesempatan ini akan berdiskusi tentang visa F5. Permanen resident. Oke, gimana kabar Mas Randy nih? Baik. Habis selesai liburan Chuseok. Liburan Chuseok ya, gimana Chuseok? Kemana aja nih? Saya kebetulan sih nggak kemana-mana, cuman ya nggak bisa ke Indonesia juga ya, karena situasi. Jadi ya saya liburan di lingkungan sekitar aja, nggak jauh-jauh juga kemana. Nggak keluar kota? Nggak keluar kota sih, ke Gangneung sih, saya sempat ke Gangneung sekali. Itu Gangneung tuh di daerah Gangwon-do. Itu terkenal apa di Gangneung? Gangneung sih terkenal pantainya ya. Pantai ya? Pantai, di sana ada pantai, lalu ada danau juga di sana. Jadi di sebelahnya sini pantai, di sininya danau. Jadi berdekatan dengan sana. Jadi soalnya dulu saya juga pernah tinggal di sana 2 tahun. Jadi semacam pulang kampung juga. Pulang kampung di Korea. Pulang kampung kedua. Oke, sebelum kita bicara mengenai F5 atau permanent resident. Nah, sebenarnya Chuseok itu sendiri apa sih? Chuseok. Kalau dari pengertian saya sendiri ya, kalau dibandingkan mungkin dengan Indonesia semacam Lebaran ya, mungkin Ramadan, Idul Fitri gitu kalau di Indonesia. Jadi kebanyakan orang-orang Korea ya pulang ke kampung halamannya atau mungkin ke kuburan untuk menyembayangi leluhurnya. Dan beri juga penghormatan kepada leluhur ya. Dan juga ya pulang ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga. Makan-makan, lalu juga mungkin bisa lihat bulan purnama juga. Bulan purnama, ya betul. Jadi memang Chuseok itu tepatnya tanggal 15 pada bulan Agustus di tahun menggunakan kalender lunar. Jadi kalau kita akan menggunakan Gregorian atau solar ya. Tetapi kalau misalnya tahun menurut hitungan perputaran bulan, maka pada tanggal 15 bulan Agustus setiap tahunnya itu jatuh pas lagi bulan purnama di Korea. Nah, kemudian tadi disampaikan Mas Randy juga, orang-orang pada berkumpul ke kampung halaman. Kalau kita melihat historisnya, ini karena Korea dulu juga sebenarnya daerah pertanian ya. Orang-orang pertanian, kemudian biasanya menjelang setelah musim panas, menjelang sudah di musim gugur. Nah, ini kan berarti masa panen sudah selesai. Betul. Nah, jadi mereka menyampaikan rasa syukur karena sudah mendapatkan hasil panen yang baik sepanjang tahun. Nah, sehingga mereka juga kadang-kadang membawa ucapan syukur dan merayakan bersama leluhur. Sehingga mereka biasanya merayakan juga dengan semacam membawa makanan gitu ya ke tempat makam atau peristirahatan dari keluarga. Nah, itu hanya sekedar informasi buat teman-teman yang ingin tahu tentang Chuseok. Nah, siapa tahu nanti suatu waktu kalau berkunjung ke Korea pas lagi musim Chuseok, biasanya pada merayap itu jalan-jalan ya. Jalan-jalan pada macet semua. Dan juga banyak toko-toko ya itu tutup. Oleh karena itu juga harus mempertimbangkan waktu ketika liburan ke Korea. Jadi jangan lupa setiap tahun itu liburan Chuseok tanggalnya berbeda. Ya. Kenapa? Karena mengikuti perputaran bulan lunar calendar system, bukan kalender Gregorian. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kita bicara tentang
permanent resident. Iya, ya. Saya dengar ini Pak Taringan katanya sudah permanent resident ini. Nah, makanya saya mau ngajak cerita-cerita dulu dengan teman-teman. Ya, kita mau membagikan informasi karena begini. Banyak orang berpikir untuk menjadi permanent resident di Korea, khususnya lah ya. Itu butuh paling tidak 5 tahun. Betul, minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Nah, ini kan lama. Iya. Nah, padahal sebenarnya informasinya bukan demikian. Memang untuk kategori permanent resident yang umum itu minimal 5 tahun tinggal di Korea dengan kategori jenis visa yang sama. Betul. Terus menerus. Tapi kalau visanya berganti-ganti bisa lebih. Tetapi harus jenis visanya misalnya visa E7 selama 5 tahun berturut-turut, kemudian dia bisa mengajukan setelah 5 tahun. Berarti kan setelah 5 tahun baru bisa mengajukan. Tetapi sebenarnya bisa mengajukan status permanent resident di Korea itu kurang dari 5 tahun. Bahkan kurang dari 4 tahun, bahkan kurang dari 3 tahun. Oh, menarik ya. Nah, Mas ini nggak tahu tuh ya? Ya, saya juga pada umumnya kan memang minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun, cuman memang kemungkinan ada beberapa persyaratan yang mungkin dipenuhi, jadi bisa di 4 tahun, bisa 4 tahun, bahkan tahun, bisa kurang dari 3 tahun. Nah, untuk itu sebenarnya saya mau membagikan pengalaman saya sendiri. Bagaimana saya mendapat permanent resident itu kurang dari 5 tahun. Tepatnya persisnya 4 tahun. 4 tahun ya. Ya, setelah tinggal di Korea dengan jenis visa yang sama 4 tahun. 4 tahun dengan 4 tahun sudah langsung bisa dapat permanent resident. Nah, oleh karena teman-teman ikuti perbincangan kita ya. Menarik. Nah, mungkin saya mau membahas dulu kenapa sih sebenarnya permanent resident itu menarik. Ya. Nah, kalau kita melihat jenis visa di Korea itu ada klasifikasi dengan memberi kode ya. Betul. Kode A, B, C, D, E, F, sampai G, H. Ya. M juga ada juga. T juga ada. Nah, ini kategori yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah, setiap kategori itu dibagi lagi A1, A2, A3 dan seterusnya. Kemudian misalnya E1, E2, E3 seterusnya. Nah, lebih benar lagi, kategori misalnya E1 dibagi lagi E11, E12, E1. Nah, ini sebenarnya memberikan gambaran tentang jenis kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh warga negara asing di Korea. Jadi kalau kita melihat visa, maka kita tidak hanya melihat visa di depannya saja. Misalnya contoh, E71. Ya. Nah, itu kategori seperti apa. Kemudian kita melihat E72. Ya. Nah, kemudian misalnya katakanlah banyak juga bertanya tentang visa G. Betul. G1 ya. G1 itu ada macam lagi, G1 1, G1 12, G1 13. Nah, dengan melihat kategori baru kita tahu orang ini sebenarnya diizinkan apa. Oleh karena itu kita nggak bisa melihat, kami sama-sama E7, tapi kok ada perbedaan. Nah, persyaratannya berbeda. Enggak, karena memang setiap kategori itu ada lagi subkategorinya, ada lagi subkategorinya. Nah, dengan demikian bagi teman-teman seringkali salah paham kenapa kok begini, kenapa begitu, karena memang pengkategoriannya ada. Dan itu sendiri memang tidak bisa kita tahu dengan langsung dengan ID card-nya itu. Betul, ya memang tidak kelihatan di sana. Misalnya hanya yang kelompok kategori saja E7 gitu aja ya. Secara ini kelompok besarnya saja yang betul. Jadi kita tidak tahu subkategorinya seperti apa. Nah, oleh karena biasanya kita bisa mengecek juga harus ke imigrasi. Ya. Atau kita mengecek ada sistem yang bisa kita cek. Nah, kemudian kembali ke visa tadi. Jadi ada 2 kategori. Klasifikasi visa, apakah dia kategori visa kunjungan singkat atau kategori dia long term, menetap ya long term. Nah, long term itu maksudnya kalau dia kurang dari 90 hari maka namanya kunjungan visa singkat. Ya, kalau sudah lebih dari 90 hari maka visanya itu long term. Dan harus membuat betul. Nah, perbedaannya adalah kalau lebih dari 90 hari maka orang asing yang ke Korea harus mendaftar ke imigrasi untuk mendapatkan kartu. Betul. Nah, dulu namanya alien card, sekarang menjadi resident card. Nah, ini teman-teman juga penting. Oleh karena itu kalau sudah datang ke Korea lebih dari 90 hari maka harus mendaftarkan, dan 14 hari paling lambat setelah tiba di Korea. Kalau nggak ada kena denda. Betul. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, kembali ke visa tadi. Nah, ada kategori F. Tadi kita ada A, B, C, dan D, ada kategori F. Ada F1,
F2, F3, F4, F5, F6 sampai F6 ya. Sampai F6. Nah, setiap kategori ini mempunyai batasan kegiatan yang dilakukan. Nah, dari semua kategori itu sebenarnya yang paling tinggi itu adalah F5. Ya. Walaupun ada F6, tetapi bukan berarti F6 lebih tinggi. Untuk tingkat keleluasan beraktivitas, kegiatan, sebenarnya dari semua kategori visa sebenarnya F5 adalah paling tinggi. Oleh karena itu teman-teman, kalau ingin berencana tinggal di luar negeri, apalagi studi dan misalnya bekerja, nah bisa dari awal itu merencanakan untuk mendapatkan visa F5 untuk di Korea ya, atau visa permanen resident di negara tersebut, karena setiap negara kan beda-beda namanya. Ya, misalnya di Amerika itu green card disebut ya, karena dulu memang kartunya hijau. Sebenarnya di Korea juga begitu, di Korea juga kartunya hijau. Iya, ID card-nya hijau ya. Biasanya pada umumnya kan biru ya. Biru, ada biru, kuning gitu ya. Iya. Nah kalau ini hijau. Jadi boleh disebut dengan mendapatkan green card. Nah apa keuntungannya mendapatkan permanent resident di Korea? Pertama, kita mendapat kebebasan melakukan hampir semua kegiatan ekonomi, nggak ada batasan. Ekonomi dalam artian bisa mencari pekerjaan juga. Semua pekerjaan udah bisa. Saya mulai dari arbaitan, kerja di warung, buka misalnya jadi translator, interpreter, guide, semua ya. Atau mau berusaha kerja di perusahaan, menjadi konsultan dan menjadi dosen, semuanya bisa, tidak ada hambatan lagi. Dan tidak bekerja pun tidak bekerja pun ya. Tidak diusir. Tidak bekerja pun tidak diusir lagi. Tidak bekerja pun tidak diusir. Artinya saya tidak membutuhkan sponsor untuk tinggal di Korea. Nah, ini adalah kekuatan nomor 1 untuk F5 ya. Untuk F5. Kemudian yang kedua, itu bisa melakukan bisnis. Usaha bisnis di sini. Jadi melakukan usaha di sini tanpa harus mengikuti ketentuan investasi orang asing. Kalau orang asing investasi di Korea, maka minimal itu harus menginvestasikan uangnya 100 juta won. Ya. Benar ya? Kalau dirupiahkan itu sekitar 1,2 M ya. Betul. Dan itu harus kirim dari negaranya. Misalnya saya mau bikin usaha di sini, mau buka perusahaan yang kecil-kecilan lah. Itu minimum 1,2 M harus uangnya ditransfer dulu baru bisa. Murni dari luar negeri. Dari luar negeri. Walaupun saya ada uang misalnya di Korea 1,2 M, nggak boleh. Harus dikirim dulu ke Indonesia, baru dikirim ke sini. Dan masuk dengan visa D8. Betul. Nah, tetapi kalau dengan status permanent resident, saya hanya punya modal 1 juta. 1 juta won itu hanya sekitar 12 juta, saya bisa membuat perusahaan di Korea tanpa harus mensyaratkan macam-macam. Itu ya. Dan juga di dalam beberapa tempat, bahkan saya bisa pakai tempat saya tinggal sebagai tempat usaha. Nah, tapi tergantung tempatnya. Nah, oleh karena itu, ini sangat kemudahan. Jadi saya bisa bikin perusahaan dari rumah atau misalnya agensi apapun, sudah bisa tanpa harus modal yang besar. Sangat leluasa sekali. Sangat leluasa. Hampir bisa dibilang hampir setara mungkin dengan warga negara ya seharusnya. Bedanya cuma di dalam aspek politik saja. Itu aja. Hak-hak politiknya saja yang membedakan. Di mana kalau warga negara itu mereka punya hak politik untuk misalnya menjadi pegawai negeri, ya. Kemudian untuk memberikan voting suara, memilih presiden, memilih anggota DPR, ya. Tetapi untuk warga negara asing yang mendapatkan status permanent resident, mereka juga sebenarnya punya hak politik. Itu bisa memberikan ikut di pilkada. Betul, pilkada. Di pilkada juga boleh. Jadi kalau sudah dapat status permanent resident seperti saya, setelah 3 tahun kemudian saya sudah bisa ikut memilih di pilkada untuk memilih wali kota atau anggota DPRD di kota di mana saya tinggal. Jadi sangat leluasa. Gitu ya. Kemudian keuntungan lain kalau saya mau bicara tentang F5 itu adalah keluarga. Keluarga ya. Nah, mengundang keluarga tentunya pasti bisa ya. Saya bisa mengundang keluarga saya, ya tentu keluarga dalam hal ini keluarga kecil, anak saya atau istri saya. Misalnya seandainya mereka tinggal di Indonesia, saya bisa membawa ke sini. Dan mereka mendapatkan visa F2. Nah, visa F2 itu berarti keluarga saya, istri saya bisa bekerja. Nah, kelebihannya di situ. Daripada visa F3 yang E7 itu. Betul. Nah, kalau misalnya profesional ke sini, mereka bawa keluarga,
tetapi istrinya nggak boleh bekerja. Nggak boleh bekerja. Okay. Nah, kalau F5 itu istri bisa bekerja, tapi nggak bisa buka usaha. Nah, saya buka usaha nanti mau pekerjakan istri saya boleh. Iya. Jadi menarik. Menarik. Iya. Nah, kemudian anak-anak saya juga bisa mendapatkan jenis visa F2. Kemudian setelah 3 tahun mereka bisa berubah menjadi F5. Setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun. Jadi pertama sekali dapat F5, saya dapat F5, maka mensponsori, maka dapat F2 dulu. F2 dulu. Berarti tinggal tunggu waktu saja seharusnya. Waktu saja. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain ya. Jadi karena toh saya sudah bisa tinggal di sini, kemudian dalam waktu 2-3 tahun itu sebenarnya bisa, tergantung waktunya. Nah, itu bisa mengajukan menjadi F5. Nah, yang menarik kalau saya punya anak di sini, lahir di sini, anak saya otomatis F5. Kalau anaknya lahir di Korea. Nah, misalnya bagi pasangan muda ini menarik nih. Yang punya rencana, ya kan? Iya. Misalnya di sini mendapatkan F5. Nah, supaya jangan repot-repot anaknya nanti, supaya suatu waktu mau sekolah di sini, mendapat manfaat atau apa. Ya, menikah di Indonesia dulu. Yang penting lahirnya di sini. Lahir di sini. Ya. Yang penting salah satu istri atau suami sudah dapat F5, maka anaknya otomatis F5. Jadi salah satunya saja ya, meskipun salah satunya. Tidak harus dua-duanya, salah satu sudah anaknya lahir sini dapat F5. Nah, ini keuntungan nih, makanya teman-teman bagi yang ingin sekali. Iya, ingin F5 ya, kita bisa ikuti. Terus saya juga penasaran, saya ingin tanya nih ke Pak Tarigan, ini kan katanya sudah dapat F5 dalam waktu hanya 4 tahun ya. Betul. Saya penasaran gimana tuh cerita kok bisa pertama kali masuk dengan visa apa, lalu mungkin dirubahnya itu syaratnya seperti apa? Apakah memang memungkinkan juga untuk teman-teman mengikuti langkah Pak Tarigan, atau mungkin untuk ini kita bagikan rahasianya ya. Islam ini rahasia, tapi resepnya seperti apa ini Pak Tarigan? Saya juga ingin tahu nih sebetulnya Pak Tarigan seperti apa untuk dapat F5-nya ini. Oke, nah saya bagi rahasia ini. Nah, banyak orang pikir bahwa waktu saya datang ke sini sudah dapat visa bekerja. Enggak. Saya datang ke Korea itu dengan visa training. Training berarti D4 ya. Jadi saya datang ke Korea ini belum ada pekerjaan. Training untuk bahasa. Oke. Jadi saya belum dapat pekerjaan, tapi saya nekat aja datang ke Korea. Pakai visa training. Jadi ini saya kasih strateginya. Karena memang saya sebelum datang ke sini sudah punya niatan untuk menjadi permanent resident. Jadi saya mulai dengan suatu planning, tapi bagaimana masuk ke Korea itu kan ada banyak jalan strateginya. Iya, nah, kalau orang belum mempekerjakan kita terus gimana? Tunggu dipekerjakan, kan ya? Jadi saya datang saja dengan visa training, visa training D4, dan kemudian selama 6 bulan saya belajar bahasa kebetulan waktu di Seoul National University. SNU. SNU. Nah, kemudian sambil saya belajar, saya mencari kerja. Mencari kerja full time di sini. Mencari full time di sini. Nah, kemudian ya alhamdulillah ya syukurnya saya dapat pekerjaan selama masa saya di training. Jadi setelah itu saya mengubah visa saya menjadi E7. Setelah 6 bulan kemudian. Setelah D4 itu hanya dengan 6 bulan. 6 bulan. Jadi 6 bulan saya D4, kemudian saya berubah visa karena mendapat pekerjaan menjadi E7. Nah, kemudian setelah E7 itu saya bekerja hampir selama 4 tahun. Bekerja selama 4 tahun dengan E7 ya? E7. Nah, kemudian saya mengajukan visa. Hanya dengan sesimpel itu ya, kalau kita hanya mendengar. Jadi masuknya cuma belajar bahasa, ya, lalu dengan sambilan cari kerja, lalu setelah dapat cari kerja langsung dirubah visanya, 4 tahun sudah dapat F5. Nah, jadi tentu saya mempelajari. Nah, apalagi kita di kantor hukum memang kita mempelajari di mana peluang yang ada. Ada lebih dari 27 kategori sebenarnya untuk F5 ini. Untuk F5. Nah, yang orang tahu seringkali kategori yang pertama F5 1. Itu general, yang mana untuk bisa mengajukan itu minimal 5 tahun. 5 tahun. Nah, saya ini mencari kategori F510. Wah, F510. Apa itu F510 ini? F510. Nah, F510 itu bagi mereka yang punya gelar S1. Gelar di S1. Bidang teknik tertentu. Jadi ada kategori tersendiri ya. Misalnya life science ya, kemudian IT. Jadi walaupun S1 itu bisa mengajukan.
sudah bisa mengajukan. Sudah bisa mengajukan kalau dia punya gelar S1 di bidang tertentu. Yang disyaratkan dia hanya bekerja itu 1 tahun. Bekerja 1 tahun di Korea. Di Korea. Di Korea ya, bekerja 1 tahun jadi minimal pengalaman bekerja 1 tahun di Korea untuk mengajukan F5 itu. Untuk S1. S1-nya. S1. Oke. Nah, Pak Tarigan sendiri untuk ininya mengajukan. Nah, saya jadi ada S1, jadi situ dikatakan S1 atau punya gelar S2. Kalau gelar S2 itu bidang apa aja boleh. Jadi beda, kalau S1 itu harus bidang tertentu, kalau S2 bidang apa aja boleh. Oke. Kalau S2 jadi tingkatannya lebih ini, jadi bebas ya untuk jurusannya bebas. Nah, saya menggunakan kebetulan saya punya gelar S2. S2 itu yang dari Korea atau dari Indonesia? Nah, saya punya dua-duanya, yang dari Indonesia yang dari punya. Nah, yang saya pakai itu yang dari Korea. Kebetulan 15 tahun lalu saya kuliah di sini. Jadi ada rahasianya juga. Oke. Nah, artinya bagi teman-teman yang punya gelar S2 di sini, di Korea. Di Korea, setelah dia dapat S2, bekerja 1 tahun, dia bisa mengajukan. Langsung F5 ya untuk ini. Artinya kalau dia langsung bekerja, dia 2 tahun di sini S2, bekerja 1 tahun, kemudian dia mengajukan, berarti kan 3 tahun cuma dapat. Iya, kalau sudah ada gelarnya S2. Gelar S2 di sini, kemudian dia bekerja 1 tahun, nah kemudian mengajukan setelah 3 tahun kan dapat. Betul. Nah kan berarti waktunya kan hanya butuh kurang dari 4 tahun. Iya. Berarti syaratnya cuma semudah itu ya. Itu syarat utama. Syarat utamanya ya, masih belum ada yang lain-lain lagi. Tentu nanti ada lain-lain persyaratannya. Nah, itu misalnya pendapatannya minimal apa. Nah, itu tergantung kategori ya. Tetapi kalau misalnya khusus untuk F510 itu mensyaratkan minimal sama dengan GNI sini. GNI itu semacam apa? Pendapatan rata-rata masyarakat di Korea per tahun. Nah, setiap tahun itu berubah-ubah. Misalnya tahun ini minimal gajinya dalam 1 tahun itu adalah 37,5 juta won. Ya. Iya, berarti kan kurang lebih sekitar 3,1 juta won per bulan. Per bulannya. Nah, jadi itu harus dibesarkan. Nah, yang seringkali terjadi adalah ketika teman-teman baru lulus, nah itu belum memenuhi untuk syarat yang ini syarat yang ini. Sebenarnya, tapi ya. kalau dia langsung dapat gaji misalnya langsung tinggi, kan langsung nggak masalah. Jadi persoalannya bukan masalah persyaratan ini ya, tetapi kesempatan gajinya, sehingga ada yang lain. Nah, kalau misalnya dia langsung dapat 3,5 juta per bulan, baru lulus master, itu langsung bisa di tahun berikutnya udah bisa mengapply, sehingga dalam waktu 3 tahun sudah bisa F5 ya. F5. Kemudian harus mengikuti program yang namanya KIP. Untuk bahasa berarti. Untuk bahasa juga. Bahasanya. Jadi bahasanya itu minimal level 4. Untuk topik. Level 4 untuk topik. Tetapi sebenarnya kalau sudah lulus KIP, ya, kalau mereka sudah punya level 4, sebenarnya KIP cuma 50 jam aja kan. Mendengarkan 50 jam ya, saja. Mendengarkan ikut kelas 50 jam saja, sebenarnya dalam waktu mungkin 2 bulan program ya. Apalagi sekarang online, maka bisa selesai. Makanya dengan demikian, seperti yang saya sampaikan, sangat memungkinkan orang bisa mencapai F5 itu dalam waktu 3-4 tahun ya. 3-4 tahun. Menarik. Oke. Gitu. Jadi seperti ini ya mungkin rahasianya untuk Pak Tarigan ini sendiri. Jadi dari awal datang ke sini dengan visa training, benar. Bekerja dengan visa E7, lalu langsung dapat F5 dengan S2. Oke, menarik. Mungkin saya bisa coba nih. saya juga kebetulan sudah hampir 5 tahun sekarang ini. Tapi kemungkinan memang ya dari saya sendiri, saya masih sekarang ini baru lulus S1 juga. Dan tapi masih memungkinkan lah, masih bisa dikejar ya. Apalagi bahasa Koreanya lancar sekali. Iya, sudah tahu ininya, resepnya nih dari Pak Tarigan tentang ininya. Oke, jadi Pak Tarigan setelah dapat F5 ini jadi istri langsung dirubah juga ke F2 ya. Jadi iya, sekarang kita mengajukan. Jadi setelah saya dapat F5, maka saya menjadi sponsor untuk istri saya. Sponsor istri saya. Nah, berarti ada persyaratan-persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratannya itu harus dipenuhi. Nah, yang seringkali diminta adalah
yang butuh waktu. Sebenarnya mempersiapkan persyaratan itu butuh waktu. Oleh karena itu sebenarnya kalau punya niat untuk misalnya menjadi F5, itu jauh-jauh hari memang sudah harus diperencanakan. Harus ada rencananya dulu ya. Ya, sebagai contoh misalnya untuk mendapatkan surat dulu SKCK. Criminal record. Iya. Jadi tidak ada kejahatan atau di negaranya. Nah, itu butuh waktu kan? Minta ke Indonesia. Nah, walaupun sekarang bisa kita lewat online dan juga minta lewat agensi yang mengurus, tapi paling tidak butuh 1 bulan. Hanya untuk mengurus itu, ya mengurus 1 bulan. Kenapa? Karena dokumen-dokumen itu harus diminta ke Mabes Polri. Dari Mabes Polri nanti harus dilegalisir dulu ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian nanti dibawa ke Kementerian Luar Negeri, kemudian dibawa lagi ke Kedutaan Besar Korea, baru dikirim lagi ke sini. Nah, itu butuh waktu. Contoh ini hanya sebagai contoh. Nah, kemudian contoh seperti yang saya sampaikan tadi untuk ikut KIP bahasa. Banyak juga orang asing di sini mereka nggak bisa bahasa Korea. Saya contoh misalnya ya, bahasa Korea saya nggak selancar ini. Bukan saya nggak selancar, tidak lancar. Tapi saya harus melulus completion itu KIP tadi. Nah, itu 5 level. Nah, bagi yang pemula itu butuh setiap level itu 100 jam. Berarti kalau dia sama sekali mulai dari nol, dia butuh 450 jam. Tapi kalau dia sudah bahasa Koreanya bagus, maka dia hanya butuh 50 jam. 50 jam saja kalau sudah ada topik 4 itu ya. Nah, harus diketahui bahwa program ini tidak setiap waktu ada. Jadi kan ada schedule-nya. Karena yang penyelenggaranya itu adalah dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dari keimigrasian. Betul. Jadi dalam 1 tahun itu paling bisa memungkinkan bisa selesai 3 level. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 3 level. Ya. Artinya kalau dia 5 level, maka butuh 1,5 tahun. Untuk menyelesaikan semua program ini ya. Nah, oleh karena itu memang harus dipersiapkan. Iya, nggak bisa mendadak. Nggak bisa mendadak. Oleh karena itu saya sampaikan tadi, saya datang itu dengan suatu program, rencana sudah ada. Sudah ada rencananya dari awal, sehingga saya mempersiapkan walaupun sambil bekerja, saya mempersiapkan juga. Jadi programnya. Nah, sebagai contoh ya, saya memberikan ilustrasi. Kebetulan waktu itu saya harus mulai dari program level 3. KIP level 3. Berarti saya harus menyelesaikan 250 jam. Jadi sebelumnya itu dari topik level berapa kalau level 3 misalnya? Itu minimal level 2 itu. Level 2 sudah langsung masuk level 3 Iya, ya? Nah, berarti kan tes dulu nanti. Ada tesnya juga. Ada tesnya juga. Ada tesnya juga. Nah, nanti ditentukan level kita berapa. Nah, oleh karena itu teman-teman yang ingin mendapatkan permanent resident, paling penting itu adalah merencanakan. Sehingga mengikuti persyaratan-persyaratan dilengkapi dari awal. Walaupun ada kesibukan kuliah atau bekerja, kalau memang punya niat, maka bisa dipersiapkan dari awal. Ikuti program-program yang dibutuhkan, kemudian menghindari hal-hal yang nanti merugikan ketika waktu penilaian. Jangan melakukan sampai ada catatan katakanlah denda gitu ya. Misalnya melakukan pelanggaran lalu lintas yang serius. Ya, kalau hanya sekedar lampu merah dan lain sebagainya tidak masalah. Tetapi kalau misalnya sampai ada mabuk, nah kemudian ada criminal recordnya, maka bisa mempengaruhi nanti proses penilaian untuk mendapatkan permanent resident. Usahakan pokoknya jangan sampai bikin masalah lah. Jangan bikin masalah. Sampai bersih. Sampai dapat itu permanent resident. Oke. Nah, jadi kalau misalnya udah dapat permanent resident pun tapi ada kejadian tuh ada kemungkinan juga bisa dicabut ya untuk misalnya untuk kecuali hukuman pidana ya. Oke. Jadi kalau kita melakukan satu pelanggaran yang pidana dan tergantung tingkat hukumannya, maka bisa jadi setelah menyelesaikan pidana tersebut bisa dideportasi. Tetapi kalau hanya misalnya katakanlah pelanggaran yang umum dan lain sebagainya, itu tidak sampai dideportasi atau sampai dicabut. Yang paling berbahaya itu kalau sampai dideportasi, maka otomatis biasanya kehilangan status keimigrasian. Tetapi kalau tidak sampai dideportasi, tidak masalah sih. Dan itu kita pertama sekali diberi langsung 10 tahun. Oh, jadi bukan permanen sebenarnya seumur itu bukan ya, jadi 10 tahun. Sama seperti paspor di Korea pun dikasih 10 tahun. Betul. Nah, kenapa? Karena mereka membutuhkan waktu untuk memonitor orang ini setelah 10 tahun masih di Korea atau enggak.
Nah, kenapa? Dulu itu permanent resident sama sekali nggak ada batas waktunya. Jadi seperti kartu seumur hidup. Kartu seumur hidup ya. Nah, tapi nggak mereka punya data. Sekarang ini berapa sih jumlah permanent resident sini? Apakah masih ada tinggal di sini atau di mana? Itu kan mereka tidak bisa mengontrol, memonitor kira-kira seperti apa. Nah, oleh karena itu mulai tahun 2018 itu diubah kebijakan, diberi per 10 tahun. Nah, itu untuk memonitor apakah masih ada di sini, ada sini dan masih hidup atau enggak. Iya, masih dipakai masih dipakai. Karena contohnya begini, bagi permanent resident mereka nggak wajib tinggal di Korea terus menerus. Iya sih, bisa lancar bolak-balik di sini ya. Satu. Oleh karena itu misalnya contoh, saya begitu dapat permanent resident, saya pulang aja ke Indonesia, kemudian tinggal di Indonesia. Yang disyaratkan hanya paling tidak dalam 2 tahun, saya hanya berkunjung perlu 1 kali. Jadi setiap 2 tahun minimal 1 kali saya berkunjung ke Korea. Berkunjung sekali. Untuk mempertahankan status keimigrasian saya, bahwa saya memang masih ingin permanent resident masih dipertahankan di sini. Iya, jadi saya bekerja di Indonesia, bikin usaha di Indonesia, hanya liburan ke Korea sudah boleh. Sudah bebas ya. Bebas. Mau tinggalnya di sini pun berapa lama juga bebas. 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 Nah, ini yang perlu mungkin bagi teman-teman yang melihat. Nah, jadi tidak mengharuskan saya permanent resident bukan berarti bahwa saya harus permanen tinggal di sini. Justru memberi saya kebebasan status keimigrasian untuk bolak-balik. Nah, justru memberi kesempatan buat saya pulang ke Indonesia sekarang tidak masalah. Kenapa? Karena saya bikin usaha di sana, bikin kantor hukum di sana, misalnya sebagai contoh. Kemudian saya hanya liburan 2 tahun sekali ke sini. Untuk mempertahankan di sini. Nah, saya bayar pajaknya di Indonesia. Betul. Pendapatan saya di Indonesia. Iya. Nggak harus di sini. Kalau status visa yang lain, maka saya harus punya pekerjaan di sini, kemudian tinggal di sini. Dan tidak boleh lebih dari 30 hari meninggalkan di sini untuk bisa dihitung secara terus-menerus. Misalnya sebagai contoh, saya punya visa F2, ya. Kemudian setelah 2 bulan saya ke Indonesia. Maka masa 2 bulan itu telah memotong masa tinggal saya terus-menerus. Kan kalau menghitung misalnya tinggal minimal 3 tahun berturut-turut. Nah, kalau lebih dari 30 hari, maka dianggap ada potong, maka dihitung ulang lagi. Di reset dari awal lagi. Iya, itu yang. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman tidak tahu. Nah, tetapi kalau permanent resident, saya tinggalkan 18 bulan, kemudian 2 bulan saya di sini. Iya. Itu kelebihannya. Permanent resident. Nah, kemudian saya terus menerus lagi. Nah, kemudian nanti waktu perpanjangan, karena ini kan belum ada kasusnya. Nah, kalau demikian, sebenarnya saya tidak mempersyaratkan berapapun pendapatan saya, karena saya tinggal di Indonesia. Saya hanya melaporkan bahwa saya tinggal di Indonesia, tetapi masih melakukan hubungan bisnis di sini. Nah, itu nanti memang belakangan. Tapi secara prinsipnya saya bisa mempertahankan residen saya di sini selama 10 tahun ke depan, tanpa harus tinggal di Korea. Ini ya salah satu kelebihan paling enaknya untuk bebas bisa di sini, tidak harus tinggal di sini juga ya. Betul. Nah, sebagai contoh saya pulang ke Indonesia, ya lebih baik saya mungkin jadi petani di sana ya. Anak saya tinggal di sini bisa kuliah, atau bolak-balik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kelebihan punya permanent resident. Nah, tapi banyak mungkin kalau teman-teman di sini hanya untuk bekerja ya itu baik. Tapi seperti yang disampaikan, keunggulannya adalah sekalipun saya tidak bekerja, saya tidak kehilangan status saya. Tidak bekerja, pengangguran pun. Jadi pengangguran pun saya masih tetap. Jadi kalau yang lain tinggal di sini pengangguran nggak boleh. Bisa kerja pun harus terikat kontrak kerja. Itu salah satu kelebihan. Betul nggak? Nah, tapi kalau sudah permanent resident, saya pulang aja ke Indonesia, bikin warung di sana. Nah, sekali-sekali jalan ke Korea. Mantap. Iya. Itu. Jadi ini adalah makanya disebutkan di awal tadi bahwa permanent resident itu adalah tingkat yang paling tinggi untuk status keimigrasian orang asing. Hanya di bawah kewarganegaraan. Di bawah kewarganegaraan. Oke, jadi ya itu yang mungkin visa yang paling diminati untuk kalau misalnya memang ingin diimpikan oleh semua orang ya untuk misalnya dan tidak perlu lama-lama. Tidak perlu lama-lama. Tadi kita udah kasih dan ada banyak kategori. Betul. Nah, di kantor kita juga ada ahlinya yang membantu dan kemudian ada banyak pengalaman juga yang mengurus untuk teman-teman yang untuk mengajukan visa.
F5 dan jenis kategori yang lain juga. Oke. Dan sebetulnya F5 ini juga khususnya untuk teman-teman kita yang mungkin mixed marriage atau mungkin PMI ya, kebanyakan mungkin E9 maupun E10. Dari mereka pun sebenarnya untuk visa ini tidak sesulit itu ya, kalau apalagi untuk mismarriage ya, misalnya untuk mismarriage dari F6 ke F5 ini bahkan mungkin mereka hanya dalam waktu 3 tahun bisa ya untuk F6 mismarriage. Betul. Tetapi untuk dapatkan F6 juga kan harus ada minimal 2 tahun kan? Iya, untuk minimal tinggal di sini 2 tahun baru bisa ke F5 itu ya. Nah, oleh karena itu ada periode waktu yang harus dilalui. Betul. Nah, tetapi keunggulannya kan nggak semua kita punya kesempatan married dengan orang Korea. Betul. Kita bicara tentang yang umum. Tanpa harus menikah dengan orang Korea, kita bisa tetap permanent resident. Nah, khususnya bagi teman-teman yang menikah juga, banyak yang sudah nyaman dengan visa F6. Ya, tidak tahu dengan misalnya atau mungkin tidak tahu dengan F5 atau apa kelebihannya. Mungkin ini barusan kita ceritakan kelebihannya. Karena F6 itu tetap berdasarkan sponsor, yaitu suaminya. Kalau pernikahannya bubar, maka tidak ada sponsornya, maka status keimigrasinya hilang. Nah, tetapi kalau dia sudah F5, walaupun misalnya pernikahannya bubar, dia tidak kehilangan status keimigrasian di sini. Nah, oleh karena itu levelnya setelah F6 berusaha untuk mendapatkan F5. Ya. Nah, untuk itu kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, untuk itu ini adalah informasi yang sangat langsung dari Pak Tarika sendiri nih sebagai istilahnya pelakunya ya. Yang mengalami perubahan ke F5 ini dalam waktu hanya 4 tahun ya. 4 tahun. Tetapi kita mengajukan itu juga tergantung imigrasi ya, memberi kapan di grant. Jadi ada waktu untuk mengajukan itu biasanya antara 1 sampai 6 bulan. Untuk pengajuan F5 ini 1 untuk sampai 6 bulan untuk disetujuinya. 1 sampai 6 bulan. 1 sampai 6 bulan. Pak Tarika sendiri berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Wow. Jadi saya mulai mengajukan dokumen. Sudah lengkap semua dokumennya, butuh 4 bulan. Jadi hanya menunggu sampai disetujui itu 4 bulan ya di sini ya? Ya, ada yang 6 bulan. Pernah ada pengalaman teman saya, itu lebih dari 1 tahun. Tapi zaman dulu ya. Walaupun sudah lengkap, menunggu 1 tahun baru di grant. Beda dengan yang lain, visa yang lain ya, ini mungkin paling lama untuk F5 ini pengajuannya lama. Paling lama 6 bulan. Tapi kalau kita beruntung, dengan kualifikasi tertentu, 1 bulan juga bisa mereka approve. Tergantung imigrasi juga imigrasi tergantung kategori. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ada 27 kategori F5 ya. F5. Saya tadi F510. Nah, ada kategori yang lain juga. Nah, teman-teman, untuk kategori yang lain tentu kita tidak punya waktu untuk membahas semuanya. 27 kategori apa saja. Nah, saya ini memberikan highlight ya beberapa. Misalnya contoh, yang dia punya PhD di sini itu kategori F515. Nah, yang punya PhD dari luar negeri, walaupun teman-teman PhD-nya di luar negeri, di bidang tertentu, khususnya misalnya teknologi yang terbaru, nano, biochemistry, yang memang di Korea membutuhkan. Walaupun lulus dari luar negeri, bisa setelah bekerja di Korea, dalam waktu 1 tahun, itu bisa mengajukan. Dalam waktu 1 tahun ya. Jadi artinya, punya pengalaman kerja di Indonesia, pengalaman kerja misalnya, kemudian punya gelar di sana S3 untuk bidang tertentu, maka diberi kemudahan. Nah, bagi banyak yang sebenarnya yang ilmuwan intelektual muda di Indonesia yang sudah gelar PhD di bidang-bidang tertentu tertarik Korea. Apalagi ingin melihat K-pop, menjalani hidup seperti drama Korea. Dengan kebebasannya mau keluar masuk ke sini. Bisa di sini bekerja cukup 2 tahun. Mengajukan, mungkin setelah 2 tahun mau balik ke Indonesia, tetapi sudah punya permanent resident di sini. Itu yang beberapa rahasia yang kita mau bukakan hari ini. Bagaimana menjadi permanent resident di Korea kurang dari 5 tahun. Ya, bahasa kerennya how to get your permanent resident in Korea within 5 years. Nah, itu bincang-bincang kita kali ini. Mungkin ada banyak hal yang
tidak akan dibicarakan lagi. Dan ikuti diskusi kita kupas tuntas. Di dalam episode berikut kami akan bicara tentang yang hot, itu mengenai E8. E8. Okay. Nah, E8 ini adalah visa untuk pekerja musiman. Betul. Visa pekerja musiman ini sebenarnya sangat umum, bukan hanya di Korea, tetapi sebenarnya di negara-negara Eropa dan Amerika sejak tahun 70-an yang namanya visa seasonal itu sudah ada. Jadi Korea sebenarnya memperkenalkan ini baru di akhir-akhir ini di tahun 2000-an. Ya. Tapi sebelumnya di negara-negara lain visa seasonal ini sangat umum, bukan sesuatu produk yang baru. Nah, tetapi sayangnya sampai saat ini orang dari negara Indonesia belum ada yang masuk. Tetapi banyak juga pertanyaan berkaitan dengan visa E8 ini. Untuk itu ikuti terus dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan share untuk channel ini untuk mengikuti informasi terkait tentang E8, visa pekerja musiman di Korea dalam episode berikut bersama tentunya nanti dengan narasumber kami yang kompeten. Terima kasih karena sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.